Bang, bikin power up motor. Bang, tutor cara buat power up. Cara rakit power up dong. Next konten bikin tutor modul power up, Bang. Emot tunjuk jari sambil nangis. Padahal, jika memang benar-benar menginginkan benda semacam itu, di pasaran sudah banyak sekali yang beredar. Tinggal tuliskan saja power up. Kemudian, pilih merek yang kalian sukai. Beli, dan bisa langsung dipasang. Jadi begitu. Maunya modul power up, tapi lagi pula, jika berencana untuk membuatnya sendiri, sepertinya memang tidak akan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Karena jika diperhatikan, alat yang disebut sebagai power up ini kerjanya amat begitu simpel. Sesimpel seperti hanya menaikkan tegangan. Misal tegangan aki yang awalnya hanya berada di angka 12,5 volt, pada akhirnya bisa dinaikkan menjadi 14,5 volt atau lain sebagainya. Melalui kenaikan tegangan tersebut, katanya pengapian jadi lebih sempurna, kelistrikan jadi lebih awet, dan berbagai manfaat lainnya yang saling berkesinambungan. Ya, terserah. Intinya, miliki power up dengan harga terjangkau bukanlah hal yang mustahil. Kenapa? Karena ternyata jika kita menggunakan 101% kemampuan otak dan mengubah kata kuncinya menjadi boost converter, maka kita akan membuka akses ke power up dengan harga yang lebih terjangkau. Boost converter di sini dapat melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh modul power up, yaitu sama-sama menaikkan tegangan. Meskipun begitu, perlu diketahui dalam milih boost converter, ada beberapa parameter yang sebaiknya juga ikut diperhatikan. Agar tidak bingung, bisa fokuskan saja ke salah satu parameter penting, yaitu kemampuan atau kapasitasnya. Umumnya akan ditulis dalam satuan daya, yaitu watt. Boost converter dengan harga yang mahal biasanya akan memiliki kapasitas yang besar. Sedangkan boost converter yang murah biasanya akan memiliki kapasitas yang kecil. Penting untuk memilih boost converter berkemampuan atau yang berkapasitas besar. Makin besar kapasitasnya, bisa dibilang semakin baik. Tapi lagi-lagi apa boleh buat? Masalahnya di sini, kita sedang dikekang oleh dana yang terbatas. Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan yang sesuai dengan budget. Kalau begitu, mari gunakan saja yang berkapasitas 400 watt. Inilah dia. Kalian mungkin kurang begitu familiar dengan benda seperti ini. Tapi jangan khawatir, untuk memahaminya tidak akan serumit itu. Mari mulai dengan menganggap benda ini memiliki 3 bagian penting, yaitu bagian input, bagian setting, dan bagian output. Pada bagian input, kita memiliki header yang digunakan untuk menjepit kabel input, ditandai dengan in plus dan in minus. Plus untuk positif dan minus untuk negatif. Kabel yang dipasangkan pada bagian ini nantinya akan dihubungkan ke sumber listrik. Dalam hal ini akan terhubung ke aki kendaraan melalui perantara kunci kontak. Begitu pula pada bagian output. Kita juga memiliki header untuk menjepit kabel output. Kabel yang terpasang pada bagian output akan dihubungkan ke beban kelistrikan. Misal lampu, CDI, koil pengapian, atau apapun itu. Yang terakhir adalah bagian pengaturan. Berhubung boost converter ini memiliki fitur 2 mode, maka dari segi tampilan akan tampak 2 buah komponen potensiometer. Masing-masing potensiometer memiliki tugasnya tersendiri. Ada yang berfungsi untuk mengatur tegangan, atau bisa disebut sebagai mode constant voltage. Ada juga yang berfungsi untuk mengatur arus, atau bisa disebut sebagai mode constant current. Karena tujuannya sebagai modul power up, mode constant current sepertinya tidak akan begitu diperlukan. Maka dari itu, cukup fokus saja ke mode constant voltage. Tapi masalahnya, di sini kita masih belum tahu potensiometer mana yang mewakili tegangan dan yang mana yang mewakili arus.
Ada salah satu cara untuk dapat mengetahuinya, yaitu dengan cara dicoba secara langsung. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penerapan power up seharusnya dipasangkan melalui jalur kunci kontak. Tapi agar semuanya tetap sederhana, kali ini mari kita pasangkan saja langsung pada aki. Menggunakan multimeter yang telah diatur untuk membaca tegangan dan dihubungkan pada bagian output dari boost converter, tinggal coba saja bermain-main dengan potensiometernya. Di sini kita akan mencari tahu potensiometer mana yang berperan sebagai pengatur tegangan. Sepertinya ketemu. Jadi, inilah potensiometer yang bertanggung jawab atas pengaturan besar kecilnya tegangan output. Di mana dalam penggunaan power up, orang-orang seringkali mengatur tegangan pada kisaran 14 sampai dengan 15 volt. Jadi, mari kita atur saja ke batas atasnya, yaitu sebesar 15 volt. Jika itu adalah potensiometer untuk mengatur tegangan, maka tidak salah lagi potensiometer yang satunya adalah untuk mengatur arus. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita tidak akan menggunakannya. Jadi, bisa dinonaktifkan saja dengan cara memutar potensiometer tersebut sampai habis. Dan tamat. Begini saja, kita sudah berhasil menciptakan modul power up. Tegangan aki yang semula hanya berada di angka 12,8 volt, kini bisa dinaikkan menjadi 15 volt. Bukankah ini sudah sesuai harapan? Tapi bang, itu kan bukan power up. Itu boost converter. Gimana sih? Oh iya benar, ini masih boost converter. Begitu simpelnya sampai-sampai kita lupa bahwa seni dari benda bernama power up ada pada bagian kemasan dan marketing yang kuat. Kalau begitu, mari mulai dengan mempercantik tampilannya. Modul power up biasanya memiliki casing dengan sebuah voltmeter yang terpasang kepadanya. Casingnya sih punya, tapi voltmeter punya, namun harusnya tidak perlu yang seperti ini. Ini adalah voltmeter dengan ampermeter dalam satu paket. Normalnya, kita hanya butuh yang memang benar-benar sebuah voltmeter. Berhubung saya punyanya yang model seperti ini, dan jumlahnya juga cuma satu, mari prioritaskan saja untuk dipasangkan pada bagian output.
Selain kemasan, tidak lengkap rasanya jika tidak diberi bumbu marketing. Karena yang perlu dilakukan hanyalah memikirkan ide merek, menambahkan embel-embel untuk menarik perhatian orang, sedikit tulisan di Jepangan biar kelihatan wah, dan disinilah kemampuan mendongeng seseorang diuji. Membuat deskripsi produk otomotif. Terima kasih telah membeli produk kami. Irit bertenaga luar biasa. Efek samping? Oh jelas, tidak ada. Gimana? Apa sekarang sudah cukup power up? Dengan begini, maka selamat atas keberhasilan dalam membuat sendiri modul power up low budget. Meskipun tidak tahu mau digunakan untuk apa, sampai-sampai kalian begitu menginginkan benda seperti ini untuk dipasangkan di kendaraan. Tapi ya silakan saja. Silakan bersenang-senang dengan modul power up yang telah berhasil dibuat.